Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Ricky di Ulasan ID. Nah, sesuai judul video gue kali ini, gue mau membahas CPU cooler. Nah, di sini gue pakai mereknya Jonesbow semua. Ya, kenapa gue pakai merek Jonesbow ya? Kebetulan memang gue stoknya adanya yang Jonesbow, dan kebetulannya lagi memang beberapa tes yang akan gue lakuin tuh semuanya ada di beberapa paket atau beberapa CPU cooler dari Jonesbow ini. Oke, jadi yang akan gue tes di sini itu adalah apakah sebenarnya heat pipe tembaga ini yang ada di CPU cooler ini sebenarnya ngaruh nggak sih? Soalnya di sini ada beberapa CPU cooler yang punya heat pipe yang berbeda. Seperti contohnya CR1200 ini, dia punya dua heat pipe aja. Nah, selain jumlah heat pipe, yang akan gua tes di sini itu juga ukurannya. Nah, ini kan ukurannya berbeda-beda nih. Sebenarnya ukuran CPU cooler ini itu berpengaruh nggak sih ke efisiensi pendinginan CPU ini? Nah, kebetulan di sini gua punya Jonesbow CR1000 Plus, yang kebetulan dimana dia punya dua fan ya. Jadi di sini gue akan coba juga di CPU cooler yang CR1000 Plus ini, apakah dengan dua fan dia bisa dapat suhu yang lebih dingin atau sebenarnya sama aja. Oke, jadi itu beberapa poin yang akan gue tes kali ini, yaitu gue jelasin lagi ulang ya. Yang pertama itu heat pipe, yang kedua itu ukuran CPU coolernya, dan yang ketiga itu jumlah fan-nya. Sebenarnya mempengaruhi efisiensi pendinginan CPU atau enggak. Oke, gue sekarang akan jelasin dulu satu persatu CPU cooler apa yang akan gue tes buat video kali ini. Oke, jadi spesifikasi dari Jonesbow CR1200 ini itu adalah punya dua buah heat pipe dengan ketebalan fin, bisa dibilang fin ya. Ini mempunyai ketebalan sekitar 67 mm. Terus untuk tingginya, untuk tinggi keseluruhannya sendiri itu sekitar 128 mm. Terus untuk lebar dari sini ke sini itu tuh sekitar 93 mm. Untuk yang CR1400 sendiri itu dia mempunyai 4 buah heat pipe. Terus dia punya tebalan fin itu tuh sekitar 78 mm, lebih tebal kurang lebih 1 cm ketimbang yang CR1200. Nah, ini menurut gua wajar aja karena memang dia punya heat pipe 2 kali lipat lebih banyak daripada yang CR1200 gitu. Terus untuk ukuran sisanya itu seperti tinggi, dia punya ukuran yang sedikit berbeda aja, yaitu sekitar 126 mm. Terus untuk lebar ini sama Jonesbow CR1200 tuh punya lebar yang sama, itu sekitar 93 mm. Kita lanjut ke CR1000. Ini gue pakai model yang CR1000 Plus ya, karena gue nggak ready gitu yang CR1000 doang gitu. Jadi gue nanti mencoba sebenarnya dua fan itu lebih dingin atau enggak daripada satu fan nih gitu. Nah, untuk ukurannya sendiri di sini CR1000 Plus itu udah pasti lebih besar daripada yang CR1400 dan CR1200. Nah, yang pertama ini lebarnya itu sekitar 128 mm. Dan untuk ketebalan finnya ini tuh sama tebalnya sama kayak CR1400. Oke, mungkin itu aja penjelasan gua dari CPU cooler yang akan gua tes kali ini. Jadi mereka itu punya merek yang sama dan seharusnya punya bahan pin yang sama, punya bahan heat pipe yang sama. Jadi gua rasa ini cukup valid ya untuk dibandingkan. Kalau misalnya gua bandingkan Jonesbow sama Be Quiet, atau misalnya Jonesbow sama Noctua, itu kayaknya ketimpang ya, gimana ya, nggak adil aja gitu. Soalnya mungkin material yang digunakan itu berbeda, juga teknologinya juga mungkin yang digunakan itu berbeda. Jadi makanya gue pakai yang Jonesbow semua. Oke, jadi di sini gue akan coba yang CR1200 dulu ya, yang punya dua heat pipe dan punya ukuran yang paling kecil.
Oke, jadi ini CR 1200-nya udah gua pasang, terus CPU dari testbed gua kali ini tuh gua pakai AMD Ryzen 5 5600X yang udah gua overclock ke 4,6 GHz. Nah, di sini gua setting fan-nya itu ada di kecepatan maksimalnya atau full performance supaya lebih efektif aja gitu. Nah, ini tadi udah gua diemin sekitar 10 sampai 15 menit dan dia stabilnya di angka 36 derajat Celcius ininya CPU ya. Nah, ini di CR 1200 di kondisi idle 36-35 derajat Celcius kurang lebih, dan kondisi fan-nya itu ada di kecepatan yang full speed atau full performance. Nah, ini sekarang kita akan gua coba tes stress. Nah, nanti dia bakalan bisa nyentuh sampai angka berapa. Nah, ini udah gua jalanin sekitar 34 menit. Ya, 34-35 menit. Itu CR 1200-nya ada di 71 derajat Celcius. 71-72 derajat Celcius. Jadi, untuk maksimal temperaturnya ya kurang lebih sekitar segini lah ya, stabilnya di sekitar segini. Nah, langsung aja nih gua mau coba ke yang CR 1400 gimana hasilnya. Oke, jadi ini CR 1400-nya udah gua pasang, dan untuk kondisi idle dia bisa menghasilkan 36 derajat Celcius ya. Ini gimana ya? Kurang lebih sama kayak CR 1200, padahal heat pipe-nya itu 2 kali lebih banyak daripada CR 1200. Tapi ini untuk kondisi idle ya, kita nggak tahu untuk kondisi stress test kayak gimana. Nah, sekarang gue coba kondisi stress test, apakah dia akan menghasilkan suhu yang sama CR 1200. Kalau emang iya, berarti jumlah heat pipe ini nggak berpengaruh sama sekali untuk CPU cooler. Tapi kita coba dulu ya, sekarang gimana hasilnya. Nah, untuk CR 1400 di sini gua mendapatkan suhu tuh sekitar 65 derajat Celcius. Ini lebih dingin 8 derajat ya, kurang lebih 8 derajat daripada CR 1200. Ya, berarti dua heat pipe tadi berguna juga ya. Maksudnya berarti memang jumlah heat pipe itu berpengaruh banget untuk efisiensi pendinginan CPU cooler. Nah, ini untuk perbandingan jumlah heat pipe. Gimana kalau misalnya yang kita bandingkan itu adalah ukuran dari CPU cooler itu? Nah, lanjut aja ya. Ini gue udah pasang yang CR 1000 plus, tapi di sini gue pakai yang satu fan aja. Yang satunya lagi nggak gue pasang karena biar adil aja. Soalnya yang CR 1000 sama CR 1200 sama 1400 itu cuma satu fan. Jadi ya ini satu fan aja. Soalnya ini kan perbandingan size aja gitu kan. Nah, di sini udah gue jalanin beberapa menit, dan di sini gue dapetin 33 derajat Celcius untuk CPU-nya. Ini tuh lebih rendah 2 derajat, 3 derajat lah. Soalnya di sini tadi sempat stabil di 32 derajat Celcius. Nah, di sini dia udah mulai naik ke 33 derajat Celcius. Nah, ini untuk kondisi idle-nya. Nanti kita lihat untuk kondisi gua stress test kayak gimana. Gua tunggu dulu sampai 20 menit sampai dia stabil suhunya, oke? Oke, jadi di sini untuk yang CR 1000 plus dengan satu fan, gua dapat suhu itu sekitar 59 sampai 60 derajat Celcius, yang dimana ini lebih dingin sekitar 6 derajat dibandingkan yang CR 1400. Ya, ini wajar aja sih, soalnya kan memang size-nya juga lebih besar.
Dan juga urutan heat pipe-nya itu dia silang-silang. Jadi gua rasa memang sudah sewajarnya sih bakal lebih dingin daripada yang lebih kecil. Oke, jadi ini gua coba pakai 2 fan ya. Karena ini memang CR1000 Plus memang ada 2 fan-nya. Jadi gua mau coba nih kalau misalnya dia single fan itu sebenarnya ngaruh nggak kalau lebih dingin nggak kalau misalnya pakai 2 fan gitu maksudnya. Jadi langsung aja kita lihat. Untuk kondisi idle-nya di sini udah gua diemin itu sekitar berapa menit. Di sini gua dapetin suhu itu sekitar 32 derajat Celcius nih. 32 derajat Celcius. Nah, lebih dingin 1 derajat doang sih sebenarnya. Tapi ini kita coba dulu stress test gimana hasilnya. Soalnya kayak mungkin aja perkiraan gue itu kayak yang CR1200 atau CR1400 gitu. Dia turun lagi 31 derajat Celcius. Maksud gue nanti mungkin di kondisi idle dia punya suhu yang sama. Mungkin nanti dalam kondisi stress test dia bisa lebih dingin lah gitu istilahnya kalau pakai 2 fan. Langsung aja nih gue coba stress test. Oke, jadi ini udah gue stress test dan gue dapet suhu itu sekitar 58 derajat Celcius. Ini lebih dingin 1 derajat doang ya daripada kalau misalnya pakai 1 fan aja. Ya kurang efektif sih kalau menurut gue kalau misalnya nambah 1 fan tapi yang berkurang cuma 1 derajat Celcius saja. Oke, jadi kesimpulan dari gua adalah ya memang jumlah heat pipe itu berpengaruh banget ya untuk menstabilkan suhu prosesor kalian. Terlebih lagi, oke, jadi selain jumlah heat pipe, ternyata ukuran dari CPU cooler ini juga berpengaruh untuk menstabilkan suhu prosesor kita. Jadi ya nggak sia-sia banget lah pengetesan yang udah gue lakuin kali ini. Walaupun ya di semua CPU cooler yang udah gue coba, itu rata-rata di idle-nya itu pasti 30-35 derajat Celcius. Gue nggak paham juga kenapa size-nya atau misalnya jumlah heat pipe-nya nggak berpengaruh di kondisi idle. Gue mungkin nanti cari tahu lagi lebih lanjutnya kayak gimana di Google. Yang jelasnya untuk kondisi full stress itu udah bagus banget. Dari masing-masing CPU cooler udah bisa menstabilkan suhu dari prosesor yang gue tes. Oke, mungkin itu aja video gue kali ini tentang CPU cooler ini. Kalau misalnya kalian ingin berkomentar, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Ulasan ID. Gue Ricky pamit undur diri, bye!